Halo teman-teman semuanya, sobat The Best Jesus Official yang diberkati Tuhan. Hari ini ada sebuah kesaksian menarik dari seorang wanita Muslim Makassar. Dia akan memberikan kesaksiannya di mana dia dilawat oleh Tuhan Yesus dan membawa dia kepada satu keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Di Makassar, saudara kekasih, di sini kalau ada orang Makassar, mari lambaikan tanganmu. Pasti saudara tahu Jalan Gunung Merapi ya. Di situ saya pertama kali dibaptis, saudara kekasih. Saya dibaptis pertama kali di situ. Jadi waktu saya dibaptis, saudara kekasih, saya tidak memakai nama baptis. Ya, jadi pendeta yang membaptis saya mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak usah pakai nama baptis. Saya bilang, kenapa Pak? Saya tidak usah pakai nama baptis karena nama ini pemberian daripada orang tuamu. Nama ini akan menjadi berkat buat kamu di suatu hari nanti. Ya, baiklah, seperti itu. Kenapa pendeta tidak berani mengganti nama saya? Ya, karena waktu pada saat saya dibaptis itu saya hanya datang 2 orang ya. Satu teman saya dan saya sendiri, saudara kekasih. Satu teman saya dan saya sendiri. Jadi kita sama-sama dibaptis. Dan saya dibaptis bertepatan bersama bulan kelahiran dan tanggal kelahiran saya. Jadi tanggal kelahiran saya, bulan kelahiran saya lahir ke dalam dunia itu beberapa tahun yang lalu, dan saya juga sudah lahir baru, puji nama Tuhan. Nah, jadi waktu saya dibaptis, saudara kekasih, pada bulan Maret di tanggal yang titik-titik, saudara kekasih, disitulah saya pertama lahir baru, dan pendeta tersebut tidak memberikan saya nama baptis. Saya bilang, saya ingat saudara kekasih, karena nama pemberian dari orang tua saya waktu pada saat lahir ini mereka mengadakan yang namanya upacara hakikat. Ya, biasa buat saudara-saudara kita Muslim yang setiap mereka anaknya lahir, bagi mereka yang sanggup, mereka akan mengadakan namanya upacara pemotongan rambut. Jadi rambutnya dipotong, terus sudah itu diberikan nama dan potong kambing, saudara kekasih, upacara hakikat namanya. Dan puji nama Tuhan, nama itu sampai hari ini saya pergunakan. Dan nama Riani Kristi adalah nama yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara kekasih ya. Puji nama Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Setiap tahun setiap mau menghampiri hari kelahiran dan bulan kelahiran saya sangat bahagia, karena di situ saya lahir baru juga. Jadi saya lahir baru juga di tanggal kelahiran yang sama, sehingga nanti tepat pada tanggal kelahiran saya, di sana saya nanti akan mengadakan suatu perayaan dan mengucap syukur kepada Yesus untuk menyatakan bagaimana Tuhan telah lahir dalam hidup saya. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, semuanya sebenarnya tidak ada secara kebetulan ya. Jadi setiap kehidupan manusia itu sudah dirancang oleh Tuhan. Sedikit saya membagikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih. Saya akan membagikan firman Tuhan, 1 ayat emas buat saya dan saudara untuk memberikan kita peneguhan dan kekuatan ya. Yeremia 1 ayat 5, saudara bisa bantu typing ya. Yeremia 1 ayat 5, firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup saya. Artinya tidak ada secara kebetulan Tuhan memilih saya untuk menjadi milik kepunyaannya. Karena waktu pada saat saya memutuskan untuk mengikut Yesus, inilah firman Tuhan yang Tuhan pertama kali sampaikan kepada saya, bahwa sebelum Tuhan membentuk saya dalam rahim ibu saya, Tuhan sudah mengenal saya. Bahkan sebelum saya keluar dari kandungan ibu saya, Tuhan telah menguduskan saya. Jadi saya sudah dikuduskan dari kandungan ibu saya ya. Siapa yang menyangka, saudara kekasih ya. Saya sudah dikuduskan dari seorang seorang rahim wanita haji, saudara kekasih ya. Luar biasa. Artinya tidak ada secara kebetulan Tuhan untuk menyatakan kebesarannya dalam hidup saya. Dan di dalam Mazmur 139 ayat 13 firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 13 firman Tuhan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Tuhanlah yang membentuk buah pinggang saya dan menenun saya dalam kandungan ibuku. Tuhan yang membentuk buah pinggang saya dan menenun saya di dalam rahim ibuku. Tidak ada secara kebetulan. Tuhan mengenal setiap ciptaannya. Tuhan tahu setiap rancangan kehidupan saya dan saudara.
Rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya adalah rancangan hidup dalam damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan hari ini saya hidup damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ada dalam perlindungan Tuhan bersama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagi saudara yang hari ini sedang mengalami kedukaan, apa yang sedang engkau alami? Penderitaan apa yang sedang engkau hadapi? Engkau masalah dengan kehidupanmu, engkau masalah dengan ekonomimu, engkau masalah dengan sakit penyakitmu, engkau masalah dengan keluargamu, dengan hubunganmu dengan suamimu. Mari datang kepada Yesus. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup mengubah hidupmu. Dia sanggup memulihkan hatimu. Hati yang hancur Tuhan sanggup pulihkan. Hati yang berbeban berat, Tuhan sanggup mengangkat segala beban yang ada di hatimu. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Dia ada kekuatan saat kita menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Perkara apa yang sedang engkau alami? Saat engkau datang kepadanya, di dalam Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia memberikan powerful, kekuatan yang baru untuk saya dan saudara, untuk menghadapi setiap perkara-perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa sampai hari ini saya tetap teguh berdiri kepada iman saya kepada Yesus Kristus? Walaupun 1000 rebah di sisi kiri saya, 10.000 rebah di sisi kanan saya, saudara kekasih, saya tetap berdiri karena saya percaya Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan terus membawa saya masuk ke dalam rencananya yang indah. Tuhan terus menjadi pengharapan saya. Tuhan terus menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan, saudara kekasih. Sekarang Makassar sedang dilawat Tuhan ya. Sudah banyak orang-orang yang tadinya tidak percaya sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan dari seluruh keluarga besar saya, saudara kekasih, adik saya yang bungsu juga, dari satu bapak satu ibu, dia juga sudah percaya kepada Yesus Kristus. Artinya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat semuanya saudara kekasih untuk share-share-nya, untuk tap-tap layarnya, dan saudara yang sudah menabur di dalam pekerjaan Tuhan ini untuk mendukung, mensupport pelayanan saya agar pelayanan saya bisa terus sampai kepada seluruh dunia yang ada di dalam bumi ini supaya mereka juga mengalami janji lawatan Tuhan. Terima kasih saudara Bobby Adi, terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam segala berkelimpahan. Bapak Ibu saudara kekasih, saat hari ini engkau datang kepada Tuhan, saat hari ini engkau menyatakan apa yang menjadi kerinduanmu kepada Tuhan, percayalah Dia Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara seorang diri. Dia setia. Apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi, Dia setia. Beberapa waktu yang lalu saudara kekasih, saya melayani satu jiwa. Sebentar ya, saya cari dulu pujiannya. Oke, puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara kekasih, saya melayani satu jiwa, di mana jiwa tersebut ini sangat setia mengikuti setiap live streaming saya di YouTube, dan dia rindu ingin bertemu bersama saya. Dia rindu ingin bertemu bersama saya. Jadi karena dia orangnya cukup penasaran, dia mencoba menghubungi saya. Karena setiap nomor kontak WA saya kan ada, saya tera di description YouTube saya, saudara kekasih. Nah, waktu pada saat saya bertemu dengan dia bilang, "Bu, saya mengalami pertolongan Tuhan." Saya bilang, "Iya, kalau ibu mengalami pertolongan Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus." Kembali lagi saya sampaikan kepada semua umat Tuhan bahwa saya hanya kaki tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini ada yang diberkati, kalau hari ini saudara mengalami mujizat, kalau hari ini saudara mengalami kesembuhan, kalau hari ini saudara mengalami kekuatan yang baru, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati saudara. Itu karena Roh Kudus melawat hati saudara, bukan karena saya.
Kembali lagi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih, saya cuman kaki tangan Tuhan. Saya hanya pekerja Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, dan kembali segala sesuatunya, kekuasaan dan kemuliaan, lawatan yang terjadi dan pengurapan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, itu semuanya karena Roh Kudus. Horas Jambi, terima kasih atas kehadirannya. Kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang muslimah asal Makassar. Dia dilahirkan dari keluarga muslim. Mamanya itu sudah haji, bapaknya juga seorang yang sangat taat beragama. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga muslim, mereka yang tidak pernah haji sekalipun akan mengajarkan anak-anaknya untuk taat kepada agama Islam, untuk taat kepada orang tuanya, untuk membenci orang-orang atau kelompok-kelompok yang dianggap kafir. Itu ajaran mereka yang tidak mungkin meleset ya dari pantauan saya. Karena saya punya teman, mereka biasa-biasa aja, bapak mamanya itu petani semua, bahkan hidup berkekurangan, tetapi anak mereka itu wajib untuk mengaji setiap hari, untuk belajar agama, karena yes, itu sangat penting kepada mereka. Nah teman-teman, hasil akhir dari perjalanan iman yang cukup panjang untuk seorang ibu ini pada akhirnya membawa dia kepada satu keputusan, satu kesadaran bahwa keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Panggilan Tuhan kepada dia itu cukup kuat, membuat dia tidak berdaya, membuat dia tidak kuat untuk menahan akan panggilan itu. Karena setiap mereka yang dibentuk dari kecil sebagai seorang muslimah pasti sangat fanatik, keras pasti. Tetapi berbicara tentang karya keselamatan Tuhan, tidak satu orang pun yang bisa membendung itu jika Allah sudah berkehendak untuk memilihmu. Ya kan? Jadi untuk teman-teman muslim, kalian mau mengeraskan hati bagaimanapun, jika Tuhan Yesus memilih Anda agar Anda menjadi muridnya, agar Anda diselamatkan, maka tidak mungkin iblis bisa membatalkan itu. Iblis saja tidak bisa membatalkan karya keselamatan Allah, apalagi kekerasan hatimu. Tidak mungkin. Kamu yang membenci Yesus Kristus, kalau dijamah olehnya, kamu pasti akan lembut. Hatimu pasti akan lembut sekejap. Itu yang ku tahu teman-teman dari karya keselamatan. Karena Allah, kami memang Allah yang berkuasa. Dia berkuasa, dia berdaulat atas setiap ciptaannya. Dia berdaulat atas alam semesta ini. Dan Allah kami menyatakan dirinya dalam wujud manusia, dalam inkarnasinya. Dan dia yang adalah Allah yang maha kuasa, mau mengambil rupa manusia, dalam inkarnasinya dia menjadi manusia Yesus Kristus, memberikan contoh yang konkret kepada manusia, cara hidup, cara menyembah Allah yang benar itu seperti apa, kasih yang ideal itu seperti apa. Jadi banyak hal yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tentu yang paling besar adalah kasih. Karena kasih itu hukum yang pertama dan terutama. Maka teman-teman, setelah seorang memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, hatinya benar-benar dilawat oleh Tuhan. Dia akan menjadi seorang yang sangat militan, mengabarkan kabar baik. Nah seperti ibu ini, kita melihat bagaimana semangatnya untuk mengabarkan kabar baik itu. Semangatnya untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Yes, kenapa? Karena dia telah menikmati karya keselamatan itu, dia telah menikmati sukacita dan damai sejahtera di sepanjang hidupnya itu. Nah, sebelum dia menjadi Kristen, tentu tidak ada damai sejahtera, tentu tidak ada sukacita di sana. Sehingga membuat dia, mendorong dia untuk mencari kebenaran itu. Dan memang untuk mencari kebenaran, Anda perlu datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau datang kepada Allah harus melalui Yesus Kristus. Dia adalah jalan. Jadi oke.
Mau bagaimanapun kamu jungkir balik, kamu harus kembali kepada jalan kebenaran itu, ya kan? Karena apa? Kalau Anda tidak kembali kepada jalan Allah melalui Yesus Kristus, maka yang akan Anda peroleh adalah kebinasaan. Binasa akan menjadi bagian di dalam hidupmu yang tidak mungkin dipisahkan karena dosamu itu. Mau tidak mau, Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan segenap hati, segenap jiwa. Itu teman-teman. Jadi untuk kalian yang lagi mengeraskan hati, tunggu karena bentar lagi kalian akan dilaut oleh Tuhan Yesus. Bentar lagi kalian akan dilaut oleh Tuhan Yesus. Saya pastikan itu. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, usaha kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kumpulkan, diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, amin.